menarik ini karena dasarnya aku suka fantasi, ketemunya itu surrealisme ini gitu. Kayaknya kok lebih menarik kalau aku bercerita dengan ada sedikit bermain-main dengan apa ya kalau di surrealis ini kan kadang-kadang orang bermain-main dengan gravitasi, jadi benda yang benda yang di yang kenyataan itu dia semacam berat, kayak hiperrealitas gitu ya, atau hyper reality apa? Halo Sobat Berita Jatim, kembali lagi bersama Ading hari ini yang saat ini sudah bersama salah satu perempuan hebat di Jawa Timur yang juga seorang seniman yang khususnya seniman seni rupa. Nah, hari ini Ading bersama Mbak Pinky Ayako Saputra. Halo Mbak Pinky. Mbak Pinky, namanya keren banget. Pinky Ayako. Kayak kabar-kabarnya nih Mbak Pinky ada Ayako ini keturunan Jepang gitu. Ada bahasa Jepang-Jepangnya gitu. Iya, ibuku jadi Pinky Ayako itu bapakku namanya Pungki, aku dikasih nama Pinky gitu. Oke. Ibuku orang Jepang, jadi nama itu dari kakekku di sana yang ngasih nama Ayakonya. Ayako, Gitu. nama kakak. Berarti kakek yang ngasih nama iya. Ayako, asli dari Jepang nih. Iya. Oh, makanya untuk ya. adik-adikku juga. Wajahnya oriental, eksotis gitu. Oke. Guyu hilang motor. Enggak, tak tinggal delik ini lah kalau bisa kayak gitu. Mbak Pinky nih. Hari ini tuh Mbak Pinky sengaja Ading dudukkan, Ading ngajak ke sini untuk ngomong-ngomong soal podcast tentang seniman seni rupa ini Mbak Pinky. Seni rupa itu sebetulnya meliputi apa aja sih Mbak Pinky? Aku bukan seniman dengan background akademis ya, jadi mungkin penjelasanku akan kurang ilmiah. Tapi kalau sejauh yang aku tahu, seni rupa itu adalah seni yang kita nikmati dengan kebanyakan dengan indera visual. Oke. Untuk membedakan dengan seni pertunjukan di mana audio juga terlibat gitu. Jadi seni lukis, seni patung, seni grafis itu masuk di dalam kelompok seni rupa. Nah, Mbak Pinky sendiri adalah seorang pelukis. Betul. Oke, pelukis. Nah, ngomong-ngomong soal lukisan ini Mbak Pinky, aku ini udah search gitu. Udah kalau kata anak-anak zaman sekarang itu stalking IG-nya Mbak Pinky. Di IG-nya Mbak Pinky ini teman-teman Sobat Berita Jatim kalau pengen tahu dan pengen mengenal lebih jauh tentang Mbak Pinky Ayako bisa langsung stalk aja. Boleh kan Mbak Pinky? Boleh banget. Boleh. Nggak dikunci kan Mbak Pinky? Nggak di private. Jadi teman-teman bisa langsung stalk aja. Di situ ada banyak banget karyanya Mbak Pinky yang di-post di Instagram itu. Namanya Instagramnya adalah Pinky Ayako. PINGKIAYAKO. Gampang banget, Pinky Ayako. Nah, di biodatanya Mbak Pinky di Instagram ini seorang watercolorist gitu. Kemudian, tapi Mbak Pinky sendiri lebih saat ini kalau lihat-lihat ini gambar-gambarnya nih ada banyak karikatur, ada juga komik, ada ya watercolor pasti ya. Tapi yang paling menarik nih ada yang saat kayaknya akhir-akhir ini Mbak Pinky lebih sering menggambar yang matanya besar-besar nih, gede-gede nih. Mata itu apa Mbak Pinky? Itu termasuk apa nih kalau kayak gini nih genrenya atau kalau aku dengar dari teman-teman, ya sekali lagi aku nggak berani menjudge secara spesifik, tapi kalau aku dengar dari banyak teman-teman itu genrenya masuk
surrealisme gitu. Memang dari dulu aku suka sekali dengan lukisan surrealisme. Soal yang matanya besar-besar itu mungkin karena background sebagai orang kelahiran tahun 80-an itu dulu waktu kecil aku ya masa kecilku dipenuhi dengan anime dan manga ya pastinya. Oke, apalagi Mbak Pinky seorang keturunan Jepang. Kalau itu aku malah nggak tahu ada hubungannya apa enggak. Hubungannya. Karena teman-teman sekolahku juga waktu itu suka gitu anime sama manga. Jadi mungkin kesukaan akan elemen mata itu kebawa sampai sekarang. Aku pikir walaupun dulu aku memang gambar komik, tapi sekarang lebih di melukis. Tapi aku pikir apa nggak mungkin background sekian tahun tuh dulu latihan gambar komik itu masa nggak bisa sih diaplikasikan ke karya lukis gitu. Itu yang sedang aku coba lakukan sekarang gitu. Jadi aku pakai mata itu di apa istilahnya di hiperbola supaya dapat emosi yang lebih dalam dari ininya lukisannya, terus aku pakai di lukisanku yang sekarang. Aku coba pakai di lukisanku yang sekarang gitu. Oke. Ini kan cenderung lukisan-lukisan yang matanya mata besar-besar. Itu kan apa ya, lebih pop culture gitu ya. Lebih pop culture. Berarti ada hubungannya nggak nih pop culture sama surrealism? Aku pernah dengar, jadi ada subgenre dari surrealisme itu namanya pop surrealisme. Mungkin loh ya, mungkin itu masuk ke situ gitu. Karena aku kalau misalnya aku browsing kasar-kasaran gitu, pop surrealisme itu memang ada sedikit beda dengan surrealisme yang klasik itu, yang zaman angkatannya Salvador Dali itu ada sedikit beda dengan itu, lebih apa ya, aku kurang begitu bisa mengekspresikan, tapi ya lebih ngepop itu mungkin ya gitu. Ini kan kalau dilihat nih teman-teman di di Instagramnya Mbak Pinky itu, nah ini tuh kayak gini-gini. Nah ini juga termasuk pop surrealism ya Mbak Pinky ya? Masuk. Berarti itu kayak lebih cenderung apa Mbak Pinky? Dia lebih cenderung kategorinya ngepop itu kategori yang gimana? Yang kekinian banget atau kayak gimana? Mungkin, nah itu aku juga kurang paham ininya. Tapi kalau pop surrealisme ini kalau aku lihat tuh banyak yang mirip-mirip kayak ilustrasi buku-buku cerita di barat tuh ya, Eropa. Oh, kayak buku cerita anak-anak gitu ya? Tapi dia istilahnya nilai kesan reality twisting, maksudnya pemelintiran realitas khas surrealismenya itu tetap sama dengan genre surrealisme. Kenapa pengen apa? Kenapa lebih cenderung apa ya, dekat gitu dengan surrealism gitu? Karena pada dasarnya mungkin karena aku suka cerita fantasi gitu, satu gitu. Terus aku merasa seni ini kan biar gimana pun juga itu bahasa kalau bagi aku. Jadi kalau sebagai seniman, kalau aku pengen bisa bercerita kepada orang lain dengan cara yang aku yakini lebih menarik daripada bercerita dengan cara biasa gitu. Dan cara yang menarik ini karena dasarnya aku suka fantasi, ketemunya itu surrealisme ini gitu. Kayaknya kok lebih menarik kalau aku bercerita dengan ada sedikit bermain-main dengan apa ya kalau di surrealis ini kan kadang-kadang orang bermain-main dengan gravitasi, jadi benda yang di kenyataan itu dia semacam berat, kayak hiperrealitas gitu ya, atau hyperreality atau kayaknya, atau twisting tadi, twisting aja, jadi kayak ada sedikit kejanggalan gitu di situ. Oke. Salah satu kejanggalannya di sini yang dipakai adalah mata yang besar tadi ya. Terus dominan banget apa namanya, bentuk mukanya tuh kayak bunder-bunder gitu loh Mbak. Itu memang selain Mbak suka animasi, suka anime, manga gitu, kayak ada apa ya, lebih kecil apa ya, lebih kekanak-kanakan gitu. Kenapa Mbak pengen
Itu aku nggak tahu. kekanak-kanakan? Kalau itu aku nggak tahu itu. Aku malah baru nyadar ini. Oh, gitu ya. Ada kesan lebih kayak ada inner child yang keluar Mungkin gitu. ya. Ada apakah nih, Mbak, dengan model lukisan-lukisan yang kayak gini nih. Lukisan-lukisan yang aku ngelihatnya sih lebih cenderung kayak anak-anak kecil gitu ya, kayak buku-buku dongeng yang Mbak bilang tadi gitu. Apakah ada bagaimana segmentednya gitu? Apakah banyak digemari atau masih jarang digemari di Surabaya, atau ini baru di Surabaya, atau seperti apa? Kalau soal kalau soal segmennya aku kurang tahu ya. Cuma yang aku tahu memang aku hanya tahu dibandingkan ketika aku berkomik atau dibandingkan gambar-gambar ketika aku baru menekuni cat air. Karena ketika baru menekuni cat air itu 2017 itu kan aku mulai dengan belajar melukis pakem cat air. Jadi kita menggambar banyak hal, still life, maksudnya alam benda, terus kita keluar menggambar di kota, di gunung, landscape, cityscape, terus menggambar figur gitu. Itu dari semua gambar-gambar itu kok sepertinya lagi-lagi aku hanya mendengar dari orang-orang di sekitarku, mereka bilang oh aku paling suka gayamu yang ini gitu. Berarti ini jadi ciri khas. Kayaknya gitu. Jadi ciri khas Mbak Pinky. Ada nggak yang di Surabaya yang punya gaya style yang sama kayak gini? Aku nggak tahu, tapi sebenarnya gaya lukis mata besar ini juga bukan yang pertama. Jadi itu ada kok beberapa. Kalau misalnya kita browsing aja hashtag big eyes gitu, itu ada banyak kok yang muncul gitu. Jadi tapi seniman Surabaya, Jawa Timur, atau seniman luar? Kebanyakan yang muncul itu di luar Surabaya sih gitu. Tapi mestinya kalau di Surabaya sih ada-ada aja sih, soalnya ini juga gaya yang sudah cukup populer sebetulnya. Cuma mungkin yang melakukannya secara konsisten, yang menerapkannya secara konsisten itu mungkin belum banyak ya gitu. Itu aku sendiri juga baru kok masih mencoba style ini. Dulu aku pakai style ini di komik pernah, tapi itu dulu sekali. Jadi istilahnya untuk kriteria konsistensinya sebetulnya tuh enggak masuk hitungan gitu. Oke. Tapi ini tuh akhirnya jadi satu hal yang kedirian, identitas dari Mbak Pinky saat ini gitu. Aku baru mulai mantep pakai style ini tuh baru sekarang gitu. Oke. Ada nggak sih perasaan yang kalau kita melukis atau menggambar sesuatu kan ada perasaan yang tercurah gitu Mbak Pinky? Tuh selama punya style ini akhirnya gitu, apa bedanya dengan style-style yang lain gitu? Yang jelas ininya kepuasannya berbeda gitu. Kepuasannya berbeda karena aku merasa bisa bercerita lebih banyak dalam satu lukisan daripada misalnya aku hanya menggambar figur orang atau figur orang secara realistik atau rasanya lebih ini aja. Walaupun di sisi lain mungkin bagi beberapa kalangan makna lukisannya jadi tidak semudah dibaca ketika melihat lukisan realisme ya. Tapi artinya enggak masalah karena memang aku tidak bermaksud memberikan cerita yang seliteral itu ya. Berarti enggak agendanya bukan untuk menjelaskan sesuatu ini. Betul. Atau hanya tapi membagi ininya aja, berbagi cerita tapi lewat lebih ke feel-nya, bukan tekstual atau bukan harafiah banget gitu ininya. Jadi benar-benar memang lebih kesan kalau aku ya, kesan yang ditangkap, yang bisa aku tangkap ketika lihat lukisan-lukisan Mbak Pinky yang mata-mata besar ini, yang pop surrealism ini gitu, lebih deep gitu jatuhnya ya. Karena mungkin dia memakai nuansa yang jadinya lebih intim gitu. Karena
teropong atau teleskop yang dipakai ini mata gitu Betul, jadi lebih lebar, akhirnya iya. jatuhnya jadi lebih intim gitu nggak sih Mbak? Oh, jadi Ini kayak kayak gitu. apa? Ini sebenarnya gambar yang ini dia kok anunya temanya sederhana. Ini cuma aku musim panas yang lalu sebelum musim hujan. Itu kan kita panas banget itu. Nah, itu waktu itu aku sampai keringat buntet Seluruh ya hampir seluruh tubuh lah gitu. oke. Itu ini lukisan ini tuh sebenarnya hanya bercerita tentang itu gitu. Wow, tapi akhirnya bisa jadi Iya. sebegitu deep gitu ya Iya. Mbak ya dengan stylenya. Berarti ini benar-benar apa ya? Kalau Ading lihat itu berarti benar-benar ketangkep gitu loh. Ini kan panas banget suasananya kayak gini dan diperjelas dengan ekspresi yang dikeluarkan sama si karakternya sendiri. Gitu. Kalau realisme kan kita nggak mungkin pakai warna muka semerah ini kayak gitu misalnya. Kayak gitu. Oke. So, jadi lebih ini ya, lebih ekspresionis gitu, lebih ekspresif ya. lebih ekspresif ya. Oke, Mbak Pinky, aku tadi ngomongin bahwa salah satu hal yang menyebabkan Mbak Pinky senang gitu, akhirnya lebih cenderung memilih untuk style ini karena lebih mudah mengeluarkan ekspresi gitu kan, lebih mudah mengeluarkan ekspresi. Nah, aku mau kasih semacam hint dulu nih buat teman-teman Sobat Berita Jatim. Aku punya satu hal yang harus teman-teman Berita Jatim dengarkan. Nah, ini adalah salah satu karya yang dibuat Mbak Pinky bersamaan dengan lukisan. Berpasangan dengan satu lukisan yang menunjukkan ekspresi Mbak Pinky betapa berbahagianya bisa melukis gitu ya Mbak? Ya, kurang lebih gitu. Nah, itu kita pause bentar ya, teman-teman. Nah, ini aku cuma mau ngasih tahu detail lukisannya tadi yang sepasang sama lagunya. Jadi detail lukisannya ini judul lukisannya Nyanyian Pelukis Cat Air. Jadi ada lagunya, ada lukisannya. Betul. Gitu. Nah, ini juga seperti yang teman-teman lihat tadi bahwa Mbak Pinky lagi-lagi gitu melukiskan mata besar di sini. Dengan di sini juga ada beberapa detail kayak ada lautan ya, lautan ya, gelombang dan lain sebagainya. Boleh cerita nggak sih Mbak tadi lagu tadi yang berpasangan dengan lukisan ini itu gimana Mbak Pinky bisa akhirnya menciptakan dua karya sekaligus itu? Nggak langsung barengan sih sebenarnya, cuma dulu gambar ini aku bikin setelah kira-kira 1 tahun aku nggak bisa melukis karena waktu itu kan lagi gencar-gencarnya varian Delta itu. Terus waktu itu aku merasa melukis itu kok kayak nggak ada, aku mau melukis tapi nggak bisa gitu karena melukis ini rasanya kok nggak ada kegunaan secara langsung untuk orang-orang di sekitarku, karena waktu itu kan kita ngalami lingkaran lingkaran berita duka tuh loh semakin deket kan, tadinya orang yang kita nggak kenal lama-lama temennya temen, saudaranya temen, sampai ada yang saudara kita sendiri kayak gitu. Itu waktu itu aku betul-betul merasa ini kayaknya nggak pada waktunya aku melukis gitu, nggak pada waktunya aku membuat sesuatu yang hanya mewakili ekspresi pribadiku gitu. Waktu itu aku berpikir gitu. Tapi
waktu itu kemudian aku mengisi waktu dengan melakukan hal lain, hal-hal ya semacam apa charity lewat seni juga gitu. Tapi kemudian setelah 1 tahun berlalu, aku mulai merasakan sangat kepengen gambar lagi, melukis untuk diriku sendiri gitu. Terus ternyata malah jadi gambar ini gitu. Terus ketika gambar ini sudah mulai dikerjakan, ternyata aku malah dapat ide untuk lagu. Jadi dengan bantuan suamiku, karena dia yang bisa sound editing, aku nggak bisa gitu. Aku minta bantuan dia untuk menjadikan itu lagu gitu. Waktu itu aku merasa bisa menggambar dengan sangat-sangat lega setelah 1 tahun itu gitu. Artinya ya ternyata memang meskipun gimana pun juga melukis ini, artinya melukis yang untuk pribadi loh ya, itu tidak bisa lepas gimana pun gitu. Jadi setelah 1-2 tahun sibuk, maksudnya ada ikut charity sini, bantuin temen di sana kayak gini, itu ternyata tetap masih pengen melukis dan perasaan pada waktu itu memang sangat bersyukur. Apalagi waktu itu aku kan ada komunitas lukis cat air Indonesia namanya. Itu dia komunitas yang lingkupnya nasional, tapi aku bergabung dengan chapter Surabaya gitu. Dan teman-teman lagunya sebetulnya, kalau lukisannya sih lebih kepada rasa syukur pribadiku sebagai seorang pelukis cat air. Tapi kalau lagunya di situ ada rasa syukur memiliki teman-teman satu kelompok, ya kelompok pelukis cat air juga gitu. Tapi artinya ternyata dengan dorongan mereka yang mungkin mereka sendiri tidak sadar melakukan, tapi aku kira aku kepengen melukis lagi itu sebagian karena ada teman-teman yang sama-sama berusaha membuat karya yang bagus juga gitu. Itu membangun iklim yang kondusif banget gitu. Jadi lebih semangat produktivitasnya muncul gitu ya Mbak ya. Dengan gambaran yang begitu jelas itu bahwa ini ada air, ada elemen air, kemudian ada elemen princess gitu di sini ya gitu. Ada elemen princess, kemudian ada elemen sepasang kekasih gitu di sini. Jadi kesannya tuh lebih memang relief gitu relief gitu. Maka sebetulnya selama pandemi yang bikin kolaps saya katakan lah stagnan ya, entah perasaan yang pengen ngelukis nggak bisa dan lain sebagainya, akhirnya bisa melukis lagi dengan dengan semangat yang lebih besar gitu lebih ekspresif gitu. Betul. Lebih ekspresif, akhirnya Mbak melukiskan dan membuat lagu atas lukisan ini gitu. Dan sejak lukisan ini baru aku mulai yakin bahwa gaya ini kayaknya boleh deh untuk dicoba dieksplorasi lebih jauh, ditekuni. Pada akhirnya dengan ini titik milestone-nya ya. Titik milestone-nya ketika Mbak Pinky mulai mulai yakin dengan model pop surrealism-nya gitu. Mbak Pinky, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Harapannya Mbak Pinky ini dengan bentuk lukisan yang seperti ini dan lagu yang seperti itu tadi, apa nih yang kira-kira Mbak Pinky ingin sampaikan ke teman-teman Berita Jatim? Yang jelas harapannya itu aku maksudnya melalui karya ini, yang jelas aku pengen berbagi kegembiraan ya, kegembiraan. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman di luar secara umum, kalau boleh aku mengajak gitu, kalau memang bisa cobalah untuk memiliki sebuah hobi aja dulu. Karena itu apalagi teman-teman yang bekerja on routine base daily activity gitu. Untuk teman-teman yang bekerja sangat rutin ya, itu hobi itu sangat-sangat penting untuk menyeimbangkan semuanya, emosi, pikiran gitu. Apalagi di kota besar seperti Surabaya kayak gini, itu cobalah, dan itu jangan pernah memikirkan bahwa itu berkaitan dengan bakat. Apapun lah itu, maksudnya entah itu seni, olahraga, entah itu
dan nggak harus mahal juga gitu. Seni pun juga nggak harus yang sulit. Banyak kan komunitas seni yang apa istilahnya Kolcai pun juga kami menampung, maksudnya bukan menampung, sorry, kami mewadahi teman-teman yang hobiis yang bahkan belum pernah melukis cat air sekalipun gitu, karena tujuannya yaitu untuk menularkan kegembiraannya dulu, perkara nanti kalian mau jadi seniman profesional atau enggak itu sangat nanti gitu, enggak aku aja memutuskan itu enggak dari kecil kok gitu, maksudnya baru setelah umur 25 tahun baru mungkin aku baru memutuskan oke, aku mau hidup dari seni dan aku mau berkarya di seni gitu. Itu tapi itu kan enggak harus gitu. Yang penting cobalah memiliki hobi supaya kita lebih gembira. Oke, jadi teman-teman Sobat Berita Jatim, seperti yang dikatain Mbak Pinky tadi, kok dikatain sih? Seperti yang diucapkan oleh Mbak Pinky tadi, bahwa pesan moral hari ini adalah cobalah memiliki hobi, karena itu menyeimbangkan hormon, menyeimbangkan emosi, perasaan, dan lain sebagainya untuk bisa tetap lebih produktif dan lebih bahagia. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu bersama Ading dan Mbak Pinky. Bye.